Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membahas materi tentang trigliserida dengan dosen pengampu Ibu Titin Mayuri Siska MPD selaku dosen mata kuliah biokimia. Perkenalkan anggota dari kelompok 2, Bolvia Medeyanti, Delvi Gusmayani, Silva Sintalia, Tesya Krismonika. Trigliserida merupakan jenis lemak yang dapat ditemukan dalam darah dan merupakan hasil uraian tubuh pada makanan yang mengandung lemak dan kolesterol yang telah dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh serta juga dibentuk di hati. Setelah mengalami proses di dalam tubuh, trigliserida ini akan diserap usus dan masuk ke dalam plasma darah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh jaringan dalam bentuk klomikron dan VLDL. Asupan makanan yang mengandung kadar lemak jenuh yang tinggi dapat meningkatkan efek trigliserida di dalam tubuh seseorang. Jika kadar trigliserida meningkat, maka kadar kolesterol pun akan meningkat. Trigliserida yang berlebih dalam tubuh akan disimpan di dalam jaringan kulit, sehingga tubuh terlihat gemuk. Seperti halnya kolesterol, kadar trigliserida yang terlalu berlebih dalam tubuh dapat membahayakan kesehatan. Namun, trigliserida dalam batas normal sebenarnya sangat dibutuhkan tubuh. Asam lemak yang dimilikinya bermanfaat bagi metabolisme tubuh. Lipida membran. A. Asam lemak. Asam lemak atau residu asam lemak ketika mereka merupakan bagian dari lipid adalah kelompok untuk molekul-molekul yang disintesis oleh elongasi rantai sebuah asetil KOA primer dengan gugus malonil KOA atau metimalonil KOA dalam proses yang disebut sintesis asam lemak. B. Gliserolipid. Gliserolipid tersusun atas gliserol tersubstitusi mono, DI, dan tri. Yang paling terkenal adalah triester asam lemak dari gliserol yang disebut trigliserida. Istilah trigliserol terkadang digunakan sebagai sinonim atau trigliserida. C. Gliserofosfolipid. Gliserofosfolipid biasanya dirujuk sebagai fosfolipid. Terdapat cukup banyak di alam dan merupakan komponen kunci lipid dwilapis dalam sel, serta terlibat dalam metabolisme dan sinyal komunikasi antara sel. D. Sphingolipid. Sphingolipid adalah keluarga senyawa-senyawa kompleks yang berbagi fitur struktural yang sama, yaitu kerangka dasar basa sphingoid yang disintesis secara de novo dari asam amino karina dan lemak KOA berantai panjang, yang kemudian diubah menjadi seramida, fosfosphingolipid, glisofongolipid, dan senyawa-senyawa lainnya. Lipidstrol. Lipidstrol seperti kolesterol dan turunannya adalah komponen penting dalam lipid membran bersama dengan gliserofosfolipid dan sphingomyelin. F. Lipid prenol. Lipid prenol disintesis dari prekursor berkarbon 5 isopentanil, pirofosfat, dan dimetilalil pirofosfat yang sebagian besar dihasilkan MVA. G. Sakarolipid. Sakarolipid atau glukolipid adalah asam lemak yang terikat langsung dengan kerangka gula dan membentuk struktur yang sesuai dengan membran dwilapis. Poliketida. Poliketida disintesis melalui polimerisasi subunit asetil dan propionil oleh enzim klasik serta enzim interaktif dan multimodular yang berbagi fitur mekanistik dengan sintase asam lemak. Fungsi khusus dari lipid. Yang pertama ada membran. Membran biologis adalah suatu bentuk lipid dwilapis fase lamelar. Pembentukan lipid dwilapis adalah proses eksoterm ketika gliserofosfolipid yang dijelaskan di atas berada dalam lingkungan akuatik. Yang kedua, cadangan energi. Trigliserida yang disimpan dalam jaringan adiposa adalah bentuk utama cadangan energi baik dalam hewan maupun tumbuhan.
Adiposit atau sel lemak dirancang untuk melakukan sintesis dan pemecahan berkesinambungan trigliserida dalam hewan. Dengan pengendali utama pemecahan adalah dengan mengaktifasi enzim yang peka terhadap hormon. Yang ketiga ada persinyalan. Persinyalan lipid adalah bagian penting dari persinyalan sel. Persinyalan lipid dapat terjadi melalui aktivasi reseptor terhubung protein G atau reseptor inti dan anggota beberapa kategori lipid yang berada telah diidentifikasi sebagai molekul sinyal dan kurir sel. Reaksi trigliserida. Secara sederhana, reaksi pembentukan trigliserida adalah pembentukan ester dan hasil samping berupa air. Sebagai contoh adalah pembentukan trilaurogliserol. Pertama, ikatan COH dari asam lemak dan ikatan OH dari gliserol terputus. OH dari asam lemak bergabung dengan H dari gliserol, membentuk HOH. Selanjutnya, oksigen gliserol membentuk ikatan dengan asam lemak sehingga membentuk gugus ester. Sekian dari kelompok 2. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.